Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Puspita Persada yang berbahagia. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya Pak Yogi. Dan kali ini kita berjumpa di mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, baik anak-anak, kemarin kita sudah berkenalan sedikit di video materi simulasi digital yang saya jelaskan kembali bahwasanya nanti saya akan mengajar kalian dalam mata pelajaran IPA, kimia, dan simulasi digital. Baik anak-anak, pada hari ini saya akan memaparkan dan mengenalkan kalian materi-materi IPA yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan nantinya. Nah, seperti yang tertampil di layar, pada bab pertama kita akan belajar tentang gejala alam, biotik, dan abiotik. Nah, tentunya istilah biotik dan abiotik, nah ini kalian sudah belajar di SMP sewaktu kelas 7 dan kelas 8. Nah, nanti kita akan belajar lagi kita bahas lagi, kita ulas lagi, kita perdalam lagi di materi SMK tentang gejala alam biotik dan abiotik. Nah, dalam bab ini nanti kita mengkaji tentang objek-objek IPA. Nah, bahwasanya IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Berarti ilmu IPA itu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam kita. Nah, apa itu sesuatu yang ada di alam kita? Nah, ketika kalian lihat keluar ke lingkungan tempat tinggal kalian, ke luar rumah kalian, tentunya kalian banyak melihat sesuatu, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, nanti makhluk hidup itu yang akan disebut dengan biotik yang akan kita pelajari. Sedangkan benda tak hidup itu yang disebut dengan abiotik. Nanti penjelasan lanjutnya di video materi minggu depannya. Nah, sekarang saya hanya mengenalkan judul-judul babnya saja. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab pertama ini. Yang bahwasanya IPA itu objeknya itu adalah makhluk hidup dan benda mati. Nah, makhluk hidup itu banyak jenisnya yang seperti kita ketahui, manusia, hewan itu banyak, contohnya seperti kucing, ayam, dan lain sebagainya. Tumbuhan, nah tumbuhan itu juga banyak, pohon mangga, rumput, bunga, dan lain sebagainya. Bahkan di lingkungan kita nggak hanya makhluk-makhluk yang terlihat oleh mata kita aja ada juga makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita. Dalam artian tidak terlihat itu karena ukurannya sangat-sangat kecil, makanya dia tidak terlihat. Nah, apa itu? Nah, contohnya itu adalah bakteri atau yang sekarang lagi mewabah di sekitar, bukan sekitar, di seluruh dunia, yaitu virus corona. Virus itu termasuk makhluk hidup juga. Nah, nanti di bab pertama ini kita belajar itu tentang biotik dan abiotik, ciri-ciri makhluk biotik, makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk tak hidup. Kita membedakannya. Sesuatu yang dikatakan makhluk hidup itu ciri-cirinya seperti apa? Sesuatu makhluk tak hidup atau benda mati, ciri-cirinya seperti apa? Tentunya berbeda. Nah, ini biotik dan abiotik. Komponen biotik itu sekilas kalian lihat. Nah, kalian sudah mengenal istilah seperti ini, produsen, konsumen, dekomposer, dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak yang ada di bab pertama. Lanjut di bab kedua. Bab kedua kita akan belajar tentang klasifikasi zat atau materi dan perubahannya. Nah, tadi di bab pertama kita belajar tentang makhluk hidupnya. Sedangkan di bab kedua kita akan belajar tentang materi Materi atau zat atau yang biasa disebut dengan benda mati.
Nah, nanti benda mati itu banyak. Saking banyaknya, perlu namanya diklasifikasikan. Nah, ingat-ingat lagi, klasifikasi itu adalah penggolongan, pengkelompok-kelompokan. Nah, materi atau zat atau benda mati itu nanti dikelompokkan menjadi 3 jenis yang berbeda. Zat ada namanya zat tunggal, campuran, unsur dan senyawa. Nanti kita belajar. Nah, materi itu mempunyai sifat-sifatnya, bisa sifatnya secara kimia dan secara fisika. Tentunya materi itu kalau secara umum yang kita ketahui materi atau benda mati itu terdiri dari 3 jenis, yaitu bisa dilihat nih, ada namanya zat berupa padatan, zat cair, dan zat gas. Nah, nanti kita belajar tuh tentang zat padat, zat cair, dan zat gas, ciri-cirinya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, perubahan-perubahannya seperti apa. Ya contohnya perubahannya setiap zat itu mengalami perubahan. Contoh, zat cair, contohnya air. Air nanti dia bisa berubah ke zat padat, yaitu menjadi es batu bila dibekukan atau didinginkan. Nah, sebaliknya nanti es batu itu bisa kembali lagi mencair menjadi air. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Itu bab 2 anak-anak. Bab 3 kita lanjut bab 3 kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar tentang penyusunan makhluk hidup. Makhluk hidup itu disusun oleh apa? Nah, seperti ini nih anak-anak. Bahwasanya makhluk hidup itu nanti disusun terdiri atas sel-sel. Kalian sudah mengenal nih istilahnya, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ. Nah, sistem organ itu nanti yang membentuk satu tubuh manusia, yaitu organisme atau individu nih. Nanti individu yang berkumpul, yang sejenis, namanya nanti populasi, komunitas, ekosistem, dan lain sebagainya. Nanti kita belajar tuh tentang sistem kehidupan organisasi pada makhluk hidup, atau yang biasa disebut dengan hierarki atau tingkatan kehidupan. Nah, ini di bab 3 nih. Dan nanti kita belajar tentang ekosistem. Nah, ekosistem kalian sudah belajar sewaktu SMP. Ekosistem itu adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berinteraksi. Ekosistem itu, sebentar, kita buka ekosistem. Nih, ekosistem. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi. Nanti kita mengenal ekosistem darat, yaitu komunitas atau populasi-populasi makhluk hidup yang di darat, yang tinggal dan hidup secara bersama-sama. Nanti di ekosistem itu, nah, ada namanya interaksi. Interaksi itu kayak ada simbiosis. Sebentar saya tunjukkan simbiosis. Mana simbiosis? Nah, ini simbiosis. Nanti dalam bab ekosistem itu kita mengenal istilah simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Tentunya ini kalian sudah sangat-sangat mengenal. Bukan di waktu SMP aja, di waktu SD kalian sudah belajar ini. Nah, kita ingat-ingat kembali, kita belajar sedikit tentang ini, tentunya kalian sudah paham. Kita perdalam lagi di bab ini. Bab ke-3 ini tentang sistem organisasi makhluk hidup dan ekosistem. Itu bab 3. Nah, bab terakhir sebentar. Kita akan belajar 4 bab di semester ini. Bab terakhir kita akan membahas tentang lingkungan, perubahan lingkungan. Tadi di bab 3 kita belajar tentang ekosistem yang berhubungan dengan lingkungan dan makhluk hidup. Nah, di bab terakhir ini kita belajar tentang lingkungannya. Tentang apa?
tentang pencemarannya, perubahan-perubahan lingkungannya yang disebabkan oleh tingkah kelakuan umat manusia. Nah, nanti di perubahan lingkungan ini, tentunya perubahan lingkungan itu nanti dibedakan menjadi dua. Ada yang berubah secara positif, ada yang berubah secara negatif. Yang artinya berubah secara positif itu lingkungan itu tambah baik. Kalau yang negatif itu lingkungan tambah rusak. Nah, dirusaknya oleh apa? Oleh pencemaran lingkungan, yaitu oleh segala sesuatu aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Kayak apa ya? Contohnya kayak global warming. Global warming itu lingkungan yang berubah ke arah negatif. Kenapa terjadi global warming atau yang biasa kita sebut dengan pemanasan global? Itu karena kita terlalu memakai bahan bakar yang berlebihan sehingga bahan bakar itu nanti menghasilkan gas. Gas itu namanya gas CO2. Nah, gas CO2 itu berbahaya bagi lingkungan yang akan mengotori lingkungan atmosfer di atas langit kita. Nanti CO2 itu yang akan menyebabkan adanya namanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu yang membuat bumi semakin panas, yang namanya dinamakan pemanasan global atau global warming. Nah, itu anak-anak 4 bab yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di mata pelajaran IPA. Saya ulang, bab pertama kita akan belajar tentang ini, gejala alam biotik dan abiotik. Bab kedua kita akan belajar tentang klasifikasi zat, materi, dan perubahannya. Bab ketiga kita belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Dan bab terakhir kita belajar tentang perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan pemanasan global. Nah, tentunya keempat bab ini kalian sudah belajar di SMP. Saya yakin kalian sudah belajar di SMP, karena saya juga mengajar di SMP. Tentunya saya sudah mengenal bab-bab ini. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anakku siswa-siswi SMK Puspita Persada, nah itu pemaparan sedikit tentang materi-materi yang kita pelajari selama 1 semester ini. Singkat saja dari saya. Minggu depan kita ketemu lagi, tentunya kita akan membahas ini nih materi yang di depan kalian, bab 1 tentang gejala alam biotik dan abiotik. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini perkenalan materi IPA dulu. Selanjutnya ya kita belajar. Nah, oke anak-anak, tidak lama-lama lagi saya cukupkan saja. Sampai ketemu pada Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.